Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fiddin, talabatal ilmi, bapak ibu-ibu rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, mengawali majelis kita kembali berzikir kepada Allah, menghadirkan hati kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan hati kita semua di dalam agama Allah dan mengikhlaskan seluruh kehidupan kita, semua yang Allah timpakan kepada kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, zat tempat kita berlindung, zat tempat kita memohon ampun, zat kita mengadukan semua kehidupan kita. Dengan kita kembali merendahkan diri seperti ini, kita berharap mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala di perjalanan kita di dunia ini. Sungguh merupakan perjalanan yang sangat besar, safarun adim, safar yang besar, karena safar ini adalah safar yang dipenuhi dengan as-sira' bainal haq wal batil. Perjalanan kita ini adalah perjalanan yang dipenuhi dengan pertarungan antara kebenaran hidup kita dan kebatilan hidup kita. Perjalanan hidup kita ini adalah perjalanan hidup untuk kemudian kita menjadi orang-orang asqiya atau menjadi orang-orang suada. Kita menjadi orang-orang yang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang-orang yang asqiya, orang yang celaka. Atau kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang suada, menjadi orang-orang yang berbahagia. Di mana akhir pertemuan kita, akhir perjalanan kita untuk bertemu dengan Allah
Allah nisbatkan panggilan itu kepada nasib kita. Allah nisbatkan panggilan kita bertemu dengan Allah ini, apakah kita termasuk orang-orang yang buruk atau orang-orang yang baik. Allah hanya memanggil manusia ketika rohnya diangkat dengan dua panggilan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, wahai nafsu yang tenang. Atau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyatuhan nafsul khabithah, wahai jiwa yang khabith, wahai jiwa yang keji, yang buruk, yang jahat. Maka hidup kita ini adalah hidup menempuh perjalanan kepada dua pilihan. Dan puncak dari perjalanan ini, kita harus menyadari bahwasanya kita adalah orang-orang yang sangat lemah. Kita adalah orang-orang yang tidak pantas untuk membanggakan diri. Tidak pantas untuk kita menyatakan diri, memproklamasikan diri bahwasanya kita adalah orang yang akan sanggup menjalani safar ini kemudian berhasil. Karena ternyata sunnatullah, Allah telah tunjukkan keberhasilannya orang-orang yang ditolong oleh Allah Azza wa Jalla, kekuatan yang Allah berikan pada mereka karena mereka pada puncaknya memiliki sahabat safar yang benar, memiliki teman di dalam perjalanan yang benar. Perjalanan kita ini adalah perjalanan untuk menjemput kematian, menjemput akhirat. Yang hari ini semua masalah memenuhi kehidupan kita dan menyibukkan kita dan menjadikan kita marah dengannya, senang dengannya, berharap dengannya. Pada saatnya kita berharap seandainya dulu tidak kita hadapi itu. Tatkala nyawa-nyawa kita sudah dekat, tatkala kita telah tahu bahwasanya kita tidak punya modal kemenangan, sebuah kekecewaan yang besar. Dan ternyata puncak dari perjalanan ini, setelah kita mendapatkan hidayah, bukanlah perjalanan yang aman. Setelah kita mendapatkan taufik dengan Islam, bukanlah perjalanan yang aman. Yang Allah sudah ingatkan kepada kita, wala ya'manu makrallah illal qaumul khasirin. Orang yang tidak merasa aman pada makar Allah, orang yang tidak merasa aman dari rencananya Allah, mereka ini adalah kaum yang akan rugi. Mereka adalah kaum yang akan mengalami kegagalan. Dan sebenarnya kita semuanya hari-hari ini tahu kalau kita ini sebenarnya menempuh jalan yang membawa kepada kegagalan. Hanya seringnya kita menutupi diri, sebagaimana Fir'aun. Dia tahu kalau dia itu gagal, tetapi dia menutupi diri. Karena itu tabiat manusia, itu watak manusia yang tidak diberi taufik oleh Allah. Dia rela menutupi kerusakannya, kegagalannya, hanya untuk sekedar gengsinya, hanya untuk sekedar jaga dirinya. Padahal ketika bertemu dengan Allah, akhirnya seperti Fir'aun, mau mengakui di saat sudah tidak berguna. Maka sebelum segala sesuatunya tiba,
sebelum segala sesuatunya datang, dan itu adalah dekat. Mari banyak kita memperbaiki diri, banyak kita merendah, banyak kita mendengar nasihatnya para ulama, karena perjalanan ini hanya diraih oleh orang-orang yang mau rendah, orang-orang yang dia mau merendahkan diri sebagaimana para anbiya. Justru ketika mereka mau merendahkan diri di hadapan Allah, di hadapan makhluk, menjadi orang-orang yang menyelamatkan agamanya, mereka ditolong. Ketika manusia tidak mau merendahkan diri dengan berbagai macam alasannya, akhirnya menjadi orang yang dihalangkan petunjuk. Apakah Abu Jahal mereka tidak tahu? Apakah orang-orang yang semisal Abu Jahal mereka tidak tahu hidayah? Mereka tahu, mereka mengerti. Akan tetapi ketika mereka ini tidak punya jiwa yang merendah, ingin dilihat, ingin didengar, ingin ditampilkan, ingin di hadapan manusia dinilai, diperebutkan di hadapan manusia, penilaian manusia, maka akhirnya Abu Jahal terhalangi dapat hidayah. Ikhwani wa akhwati fiddin, talabatul ilm yang dirahmati oleh Allah, karena puncak dari safar ini kita butuh kekuatan. Manakala kekuatan ini tidak ada, kita akan tumbang. Dan kekuatan ini adalah tabiat kita manusia. Perjalanan yang panjang yang penuh dengan fitnah, perjalanan yang panjang yang penuh dengan ujian-ujian, biasanya manusia lelah, biasanya manusia capek, biasanya manusia mengalami keadaan yang berat, dan dia butuh kekuatan. Dan puncak daripada kekuatan itu adalah adanya teman, adalah adanya orang-orang yang bisa dijadikan sahabat di dalam perjalanan, teman-teman yang bisa menempuh kita, membawa kita, memberikan kekuatan pada kita. Dan sebagaimana telah diterangkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, teman yang bisa memberikan kemenangan kita adalah teman yang sudah tidak ada, bukan teman yang masih hidup. Kebanyakan orang-orang yang masih hidup di sekitar kita, yang dohirnya menemani kita, hari-hari kita, punya kedekatan dengan kita, tidak sedikit mereka tidak bisa menjadi teman. Mereka tidak bisa menjadi teman untuk menempuh perjalanannya orang-orang suada. Mereka tidak bisa menjadi teman untuk menempuh jalan menuju kemenangan di dalam jalan Allah. Maka kriteria teman ini telah diingatkan oleh Imam Ibnul Qayyim adalah mereka orang-orang yang mau berteman dengan orang-orang yang jasadnya sudah tidak ada, tetapi hakikatnya masih ada. Mau banyak mengingat orang-orang yang sudah mati, yang sudah meninggal dunia, yang penuh dengan kebaikan, penuh dengan kesolehan. Bukan menyebut orang-orang yang masih hidup, fulan, 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 fulanah, fulanah, fulanah. Bukan itu dalil mereka. Dalil mereka adalah orang-orang yang sudah meninggal. Ketika ini yang menjadi teman bagi mereka, maka dia akan memiliki kekuatan. Sebagaimana yang telah diterangkan oleh Imam Ibnul Qayyim, dia akan ditolong oleh Allah. Dia akan diberikan oleh Allah kemenangan-kemenangan di dalam perjalanan ini. Sebagaimana Allah telah menjanjikan di dalam ayatnya, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa annallaha lama'al muhsinin. Allah menyebutkan di dalam ayat ini, dan orang-orang yang mereka berjihad di dalam jalan kami, lanahdiyannahum subulana, sungguh benar-benar kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalannya Allah.
yang orang lain ditutupkan dari jalan ini, maka dia dibukakan oleh Allah. Lanahdiyannahum subulana, dan Allah mengatakan wa innallaha lama'al muhsinin, sesungguhnya Allah itu selalu menolong orang-orang yang berbuat ihsan, menolong orang-orang yang mereka senantiasa memperbaiki agamanya. Ini hakikat janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini diberikan kepada mereka yang sungguh-sungguh benar menempuh jalan ini dengan utuh, sampai puncak di dalam dalil hidup dia adalah dia berdalil dengan orang yang sudah meninggal dunia. Yang banyak dia kenang, dia ingat, yang banyak dia ambil nasihatnya, yang banyak dia ambil petunjuknya, yang banyak dia ambil kata-katanya adalah orang-orang yang sudah ada di kuburan dari para pendahulu yang baik. Manakala seperti ini, orang-orang yang menempuh safar perjalanan kepada Allah ini, barulah dia akan diberikan oleh Allah kemenangan tadi dijanjikan oleh Allah, lanahdiyannahum subulana. Jika tidak, Allah tutupkan jalan ini. Dan itu sunatullah. Sebagaimana yang telah dicontohkan oleh beliau Imam Ibnul Qayyim, orang yang mereka telah bersungguh-sungguh di dalam jalan ini dengan benar, tidak nanggung, betul-betul utuh, maka istahdasa bidzalika himmatan ukhra wa amalan ukhra. Akan nampak pada dia, akan muncul pada dia keinginan-keinginan yang tidak dimiliki orang lain, dan akan lahir pada dia karya-karya yang tidak pernah dikerjakan oleh umumnya manusia. Kalimat-kalimatnya, ide-idenya, pemikirannya bukan pemikirannya umumnya manusia. Bahasanya tidak seperti bahasanya orang di pasar, tidak seperti bahasanya orang di pinggir jalan, tidak seperti bahasanya orang-orang ahli dunia. Karya-karyanya, amal-amalnya juga demikian, bukan sebagaimana amal-amalannya orang-orang ahli dunia yang marah, senang, benci, tidak suka. Pertimbangannya adalah nasib dunia. Ini orang-orang yang Allah janjikan lanahdiyannahum subulana, yang pada puncaknya orang inilah safar yang akan dia memiliki identitas perjalanan yang kemudian dia disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim gharibun mahbub, perjalanannya orang-orang terasing. Gharib al-mahbub, perjalanannya orang-orang yang terasing di antara manusia tetapi dicintai oleh manusia. Yang sebagaimana telah diterangkan oleh beliau Ibnul Qayyim, dari dua keadaan ini karena dia bersikap dengan dua hal. Sikap yang pertama, dia adalah orang yang paling kuat memanggil manusia untuk ke jalan Allah, memanggil manusia tidak untuk berteman dengan syaitan, memanggil manusia tidak untuk memperturutkan hawa nafsu. Ketika panggilannya seperti ini, ketika dakwahnya, ajaannya adalah kepada Allah, kepada Quran, kepada Sunnah, maka banyak manusia secara umum senang nggak dengan dia? Senang nggak dia? Kebanyakan manusia menerima panggilan seperti ini senang nggak secara umum? Tidak. Maka kebanyakan manusia meninggalkan dia. Kebanyakan manusia meninggalkan dia. Itulah menjadi orang gharib. Karena itu para anbiya gharib, para pewaris anbiya gharib, para orang-orang soleh yang memanggil kepada Allah gharib. Beda dengan orang yang memanggil manusia dengan kesenangannya manusia, disambut meriah, dinilai ini baru namanya manusia, ini baru namanya teman, ini baru namanya istri, ini baru namanya suami.
Ini baru namanya orang tua. Nilai itu diberikan ketika panggilannya kesenangan dunia. Tapi kalau sudah memanggil kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada Quran, kepada Sunnah, ini yang wajib, ini yang haram, ini yang ini, dijauhi. Maka saya pernah membaca sebuah riwayat, kalau tidak salah, salah seorang khalifah di masa salaf, bahkan dia mengatakan, wallahu a'lam, saya belum tahu apakah itu Umar bin Abdul Aziz, dia mengatakan, tidak ada orang yang paling terasing dengan saya kecuali orang-orang di rumah saya. Saya di rumah saya adalah orang yang terasing. Padahal dia dekat. Kenapa? Karena setiap apa yang dia lakukan, setiap apa yang dia ucapkan, setiap apa yang dia sampaikan tidak seperti yang dimaukan orang di dalam rumahnya. Itu yang disebutkan dulu oleh Imam Ibnul Qayyim, satu berada di gunung yang lain, satu berada di gunung yang lain, sehingga menjadi terasing. Sebagai contoh yang sederhana saja, seorang suami istri di dalam rumahnya ada piring pecah. Yang satu, wah rugilah kita ini, piring kesayangan kita. Yang satunya mengatakan, semua ini sudah ditakdirkan oleh Allah. Sudah. Dulu kita tidak punya piring ini, punya, kemudian tidak punya lagi, pecah. Ini yang satu ngomong ini, yang satu ngomong ini. Yang ngomong ini terasing bagi yang ini enggak? Hah? Yang ngomong ini terasing bagi yang ini enggak? Kasusnya sama, satu di gunung A, satu di gunung B. Bisa ketemu enggak? Enggak bisa ketemu. Ini contoh real. Kelihatannya sama masalahnya, piring pecah. Yang satu, bagaimana ini piring kesayangan kita, dulu kita bawa-bawa, susah-susah pecah. Yang satunya, Allah sudah tulis, ditakdirkan di sana seperti ini. Dulunya kita juga nggak punya piring ini, sekarang kita punya piring ini. Tolong duduknya jangan di pinggir, ya agak ke tengah. Maka orang yang mengatakan yang kedua, dijauhi enggak dengan orang yang mengatakan yang pertama? Dijauhi enggak? Hah? Yang tadi ngomong yang pertama, ini piring kesayangan saya bawa, saya beli, mahal-mahal, pecah. Yang satu, sudahlah, Allah sudah takdirkan. Kan dulu kita juga tidak punya, sekarang punya, kemudian tidak punya lagi. Ini kira-kira dijauhi yang pertama tadi enggak? Dijauhi. Ini gharib. Ini terasing dengan yang pertama walaupun tempat duduknya sama. Seperti inilah orang-orang yang menempuh safar di jalan Allah yang benar. Dia terasing di antara manusia. Ketika manusia mereka menempuh safar ini tidak di atas petunjuk Allah dan Rasulnya, dia selalu memanggil manusia, seperti ini loh Allah, seperti ini loh Nabi, seperti ini loh Quran, seperti ini loh Sunnah. Maka dia terasing bagi orang yang lain. Gharib. Kemudian kenapa Ibnul Qayyim menerangkan mahbub? Di satu sisi ketika dia ngomong Quran, dia ngomong Sunnah. Di satu sisi ketika mengajak kepada Quran, kepada Sunnah, kita harus seperti ini, harus seperti ini, harus seperti ini, dijauhi. Tapi di sisi ketika dia tidak membalas
kejelekan manusia, larinya manusia, keburukannya manusia, tidak menerimanya manusia, dia tetap perlakukan dengan sesuai petunjuk Allah, dia tidak dolimi, maka manusia mau dengan perilaku seperti ini, dia disukai. Sebagaimana orang ahli dunia kalau ingin mencari manfaat, lebih senang mencari manfaat dari orang yang agamanya baik atau dari perampok. Hah? Kalau ingin cari manfaat, lebih senang cari manfaat dari orang yang soleh agamanya baik atau lebih senang cari manfaat dari perampok? Tapi kalau orang yang agamanya baik ini ngelarang dia, merintah dia, apa? Dia mau nggak? Nggak mau, pergi. Tapi kalau ditemenin mau, karena tidak didolimi. Tapi kalau sudah diingatkan Quran, diingatkan Sunnah, diingatkan ini, jangan, pergi dia. Ini gharib di satu sisi, di sisi yang lain adalah mahbub. Seperti ini para anbiya. Kalau sudah memanggil kaumnya kepada Quran, kepada Sunnah, lari. Tapi kalau kemudian para anbiya, mereka senantiasa berbuat baik sama mereka, ini nabi, ini bagus, ini bagus. Inilah orang-orang safar yang benar dan perjalanan yang berat. Perjalanan safar yang berat. Akan tetapi seperti para ulama mengatakan, fasabrun jamil, fasabrun qalil. Ternyata sabar ini hanya sebentar, tidak lama. Karena safar kita di dunia ini sebenarnya tidak lama. Susahnya kita, beratnya kita di dalam jalan agama ini tidak lama. Kematian itu adalah sesuatu yang dekat. Batas usia kita, umur kita yang cuma 60 tahun, itu bukan sesuatu yang lama. Karena itu lebih baik kalau orang yang mereka diberi kekuatan oleh Allah di dalam hatinya, untuk dia bisa mengambil sikap dengan sebagaimana dia tetap menjadi orang yang gharib, tidak pernah berhenti memerintahkan kepada kebenaran walaupun ditolak manusia, dan dia tetap berlaku yang benar kepada manusia, tidak zalim pada manusia walaupun manusia suudzon pada dia, walaupun manusia mencela dia, walaupun manusia menganggap remeh dia. Dan itu sudah biasa kehidupannya orang-orang yang safar dengan benar, karena tujuan dia menyelamatkan dirinya. Ini yang diterangkan Ibnul Qayyim di akhir apa yang kita telah ambil pelajaran. Wala ya'udu binaqdi syar'in. Yang kedua yaitu dengan pandangan melihat pada qada dan qadar, di mana dia adalah senantiasa tetap menyayangi manusia dengan ilmu, walaupun manusia menganggap itu bukan menyayangi, dan memanggil manusia kepada ilmunya Allah dan memintakan ampunan kepada mereka manusia, dan mencari sisi-sisi bagaimana manusia diberikan oleh Allah udur fima la yukhillu bi amrin wa la yaudu bi naqdin syar'in. Maka ini yang dia lakukan dalam perkara yang dia tidak merusak perintah Allah, dan dia tidak kembali dengan menodai syariat Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi ilmu, dari sisi perjalanan, dia tidak pernah merubah walaupun sulit dan berat jalan untuk mengikuti petunjuk Allah, walaupun diselisih banyak orang. Wa qad sa'atuhu bastuhu wa rahmatuhu wa layyinuhu wa ma'duratuhu. Akan tetapi dia tetap berlaku lapang di dalam menghadapi manusia, orang-orang yang menolaknya, dia tidak membalasinya, dan demikian juga dia tetap berusaha memberikan rahmat pada mereka. Apa yang Allah wajibkan pada mereka dilaksanakan. Walayyinuhu, demikian juga kebaikannya, sikap dia yang baik tetap diberikan manusia. Wa ma'diratuhu, dan demikian juga
dia tetap memberikan udzur kepada manusia. Mudah-mudahan Allah memberikan jalan mengampuni pada mereka. Waqifan inda qaulihi ta'ala, karena dia mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia banyak menolak, menentang, maka cara yang mereka lakukan adalah tidak zalim pada manusia tetapi menyelamatkan dirinya. Orang-orang ini siar kehidupannya menghadapi perjalanan kehidupannya yang berat, menghadapi manusia-manusia yang lain yang tidak bisa menerima tuntunannya. Dia mengamalkan firman Allah Azza wa Jalla, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Ambillah sikap memaafkan terhadap orang-orang yang memusuhi, tidak dendam, tidak sakit hati, memaafkan. Kemudian wa'mur bil urfi, dan tetap memerintahkan yang baik, bukan mengikuti maunya. Perlakuannya yang tidak baik dia tidak balas, ya. Kemudian dia tetap memerintahkan, mengajak orang untuk kembali yang benar, tidak pernah dia rubah supaya manusia nanti toleran sama dia. Enggak, tuntunannya tetap dipanggil dengan perintah Allah, tetapi perlakuan dia yang tidak bisa menerima dengan baik, dia serahkan kepada Allah, tidak dijadikan sebagai sesuatu yang memberatkan di dalam hatinya. Kemudian wa'arid anil jahilin, dan kepada orang-orang jahil, orang-orang yang tidak pernah bisa baik, dia berpaling. Ini jalan keselamatan dia. Inilah siar perjalanannya orang-orang suada, orang-orang yang hijrah di jalan Allah Azza wa Jalla dengan hatinya, dengan agamanya yang benar, sampai dia bertemu dengan Allah Azza wa Jalla selamat. Caranya dia di dalam menghadapi manusia, yang mau tidak mau dia akan menghadapi manusia. Paling tidak dia akan menghadapi manusia yang dekat-dekat dengan dia, mungkin suaminya, mungkin istrinya, mungkin anaknya, mungkin orang tuanya, dan belum tentu hatinya sama, belum tentu dia menempuh safar ini sama, meskipun mungkin sama-sama muslimnya, meskipun mungkin sama-sama ahlus sunnahnya, suaminya ahlus sunnah, istrinya ahlus sunnah, anaknya ahlus sunnah, belum tentu hatinya sama di dalam safar, di dalam jalannya Allah. Maka ketika dia meraih safar ini dengan benar, sikap dia di dalam memperlakukan apa yang ada di sekitarnya tidak menyakitkan hatinya, tidak dihadirkan di dalam hatinya. Hal-hal yang memberatkan dia diserahkan kepada Allah. Kemudian yang kedua, tetap dituntunkan yang benar, tidak akan dia merubah, tetap dia sampaikan Quran, sampaikan sunnah, tetap dia memanggil ke akhirat, diterima apa tidak diterima. Sebagaimana kita lihat Nabi Nuh ketika memanggil anaknya, Nabi Lut ketika memanggil istrinya, tetap dipanggil kepada Quran, kepada sunnah, kepada wahyu, walaupun dia membalas dengan kata-kata yang buruk, dan diserahkan kepada Allah. Sebagaimana Ibrahim alaihissalam kepada bapaknya. Ini orang-orang yang menempuh safar yang benar. Dia tidak mengorbankan agamanya, dia juga tidak membalas kejelekan yang ada pada orang lain, dan tidak merubah jalan itu. Kemudian a'rid anil jahilin, ma'asalamah. Orang-orang yang jahilin, orang-orang yang tidak ditolong oleh Allah, tidak diberikan taufik oleh Allah, dia berpaling, dia tinggalkan. Karena memang hidup ini, agama ini tidak disatukan dengan zahir, disatukan dengan hati. Orang-orang beriman, orang-orang muslim di dalam safar ini bisa tolong menolong, yang menyatukan adalah hati mereka. Ketika hati-hati mereka ini sudah tidak sama, cara hijrahnya kepada Allah tidak sama, walaupun mungkin di sampingnya anaknya sendiri, mungkin bapaknya sendiri, mungkin suaminya sendiri, mungkin istrinya sendiri, belum tentu mereka akan menempuh safar dengan safar yang sama. Belum tentu.
Karena itu jalan yang dipegangi oleh mereka adalah mengamalkan ayat khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Ini modal besarnya dia. Perlakuan orang-orang yang dipanggil kepada yang baik membalas dengan jelek tidak menjadi fitnah di hatinya. Wala yajrimannakum sana'anu qaumin alla ta'dilu. Janganlah kebencianmu kepada suatu kaum, janganlah tidak sukamu pada seseorang kemudian menjadikan kamu tidak bisa berlaku seperti yang dituntunkan oleh Allah. Jangan menjadikan kebencian di dalam hati, tidak sukanya hati kita kepada sesuatu kemudian kita tidak bisa memberlakukan tuntunan Allah pada dia. Maka serahkan urusan itu kepada Allah. Kalau memang kita memanggil, panggil. Kalau kita memang mengikuti Quran, ikuti sunnah. Mungkin anak kita, mungkin istri kita, mungkin teman kita, mungkin murid kita, mungkin guru kita. Sampaikan ini Quran, ini sunnah, ini tuntunan. Diterima alhamdulillah, kalau tidak ya sudah serahkan pada Allah. Kalau dia membalas malah mungkin mencela, mungkin mencaci, mungkin malah meremehkan, mungkin malah berbuat yang buruk, jangan masukkan di dalam hati. Serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Ini dulu yang dilakukan anbiya. Inilah orang-orang yang akan bisa istiqomah. Inilah orang-orang yang akan bisa kokoh safar di dalam jalan Allah, yang menunjukkan bahwasanya dia adalah ikhlas ya. Maka serahkan kejelekan-kejelekan manusia, tidak bisa memberlakukannya manusia, buruknya manusia, kembalikan kepada Allah. Khudil afwa, sudah anggap itu sesuatu yang tidak pantas untuk kita masukkan di dalam hati. Kemudian yang kedua, tetap perintahkan yang ma'ruf. Tidak berhenti menyampaikan Quran, tidak berhenti mengajak kepada akhirat, tidak berhenti mengajak kepada Quran, kepada sunnah, walaupun tetap tidak diterima. Dan itu yang dilakukan para anbiya, sampai kepala mereka diantaranya ditebas. Ashabu Yasin, dia tetap mengatakan, kami tidak menginginkan pada kalian kecuali islah, kecuali kalian itu baik. Kemudian a'rid anil jahilin. Kalau orang disampaikan dari dulu, dari sekarang, dinasihati tetap tidak nerima, tidak ini, ya sudah, berpaling aja, tinggalkan aja, tidak usah dimuamalai dengan banyak. A'rid anil jahilin, karena urusannya bukan lagi urusan persoalannya hanya sekedar toleransi dunia. Urusannya ini memang berarti hatinya tidak nyambung. Satu bicara iman, satu bicara dunia, sampai mati tidak akan bisa ketemu. Satu bicara mari tuntunan Allah, satu merasa saya tersinggung dengan ustadz saya tersinggung dengan istri saya tersinggung dengan suami saya. Ini berarti urusannya dunia. Diketemukan sampai apapun tidak akan bisa. Maka caranya a'rid. Kalau memang kita di atas kebaikan, sudah a'rid anil jahilin. Berpaling dengan orang-orang yang seperti ini. Tidak usah bersibuk. Tidak usah bersibuk. Ayat ini diterangkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim. Ayat ini dijadikan syiar bagi orang yang safar. Mutadabbiran lima tadamanathu hadhil ayatu. Waqifan inda qawlihi ta'ala khudil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid anil jahilin. Ayat ini adalah ayat yang selalu dipegangi oleh orang yang safar, yang berat. Tidak ada yang menemani sesungguhnya sudah meninggal semua. Yang dia ada teman-temannya orang yang masih hidup ternyata tidak sejalan hatinya. Maka kaidah yang dipakai adalah dia selalu memahami ayat khudil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid anil jahilin. Dan ayat ini oleh dia mutadabbiron, ayat ini terus direnungkan, dijadikan bekal yang terus dipakai
ketika dia menghadapi manusia yang hatinya tidak sama dengan dia. Hakikat daripada ini, maka khudil afwa menunjukkan arhamun nas, bagaimana berlaku pada manusia. Kemudian wa'mur bil urfi menunjukkan tetap menjaga ketentuan Allah, tidak berubah walaupun semua orang menentang. Kemudian yang ketiga, a'rid anil jahilin, menyelamatkan diri. Jadi 3 kaidah. Kaidah pertama, tidak sibuk dengan manusia yang menyakitkan. Kaidah kedua, sibuk dengan perintah Allah. Kaidah ketiga, selamatkan diri. Ini yang dipegangi orang-orang yang safar. Dan ayat ini selalu dia renungi, dia tadaburi. Makanya dia lebih banyak bagaimana memberikan petunjuk pada manusia. Kemudian manusia selalu menyakiti dia dan tidak dijadikan hal yang menggoncangkan perjalanannya. Kemudian kalau sampai memadaratkan agamanya, maka dia tinggalkan orang seperti ini. Tidak banyak dia bergaul dengan orang seperti ini, karena tambah membuat dosa. Ini cara kaidah yang dituntunkan oleh Allah. Dan ayat ini yang digunakan untuk dipegangi. Kemudian ayat ini yang selalu direnungi, ditadaburi, dijadikan bekal dia di dalam safarnya yang berat. Sebagaimana ayat ini pertama, min husnil mu'asyarati ma'al khalqi, kata Ibnul Qayyim, orang yang safar di jalan Allah, yang benar safarnya, temannya orang-orang yang sudah meninggal, kemudian mendapati keburukan dari orang yang hidup. Kaidahnya dari ayat ini, faidah pertama, min husnil mu'asyarati ma'al khalqi, dia tetap bisa berperilaku baik dengan makhluk, tidak zalim. Apa yang telah Allah tuntunkan pada dia, walaupun dia disakiti, walaupun dia disakiti karena Allah, bukan disakiti karena pribadi. Kalau disakiti karena pribadi sudah lain. Walaupun dia dibalas dengan kejelekan ketika berbicara agama, berbicara kebenaran, tidak digubris, maka dia tetap bergaul, tetap dimuamalai manusia, tidak dibalas. Kemudian yang kedua, wa ada'u haqqillahi fihim, dia tidak pernah berhenti menunaikan tuntutannya Allah, haknya Allah. Dia tidak pernah berubah, agamanya tetap, perintahnya Allah tetap dia pakai, larangannya Allah tetap dia pegangi, panggilan kepada akhirat tetap dipegangi. Kemudian yang ketiga, wassalamatu min syarrihim, dan mencari keselamatan dari kejelekan manusia. Semampunya dia tetap berbuat kepada orang manusia, kemudian tetap dia menyampaikan tuntunan Allah. Kemudian yang ketiga, kalau sudah memadaratkan dirinya, menjadi fitnah bagi dirinya, dia selamatkan dirinya. Seperti ini kaidahnya. Kalau kita selalu berpegang dengan kaidah ini, kita akan selamat. Walaupun mungkin kita terasing di tengah-tengah orang-orang yang dekat dengan kita, mungkin diantaranya kita terasing dengan anaknya, terasing dengan orang tuanya, terasing dengan istrinya, terasing dengan suaminya, terasing dengan tetangganya, karena memegangi jalan yang benar, dan itu sudah kaidah. Tetapi dalam keterasingan ini, dia adalah orang yang gharib, yang mahbub. Dari sisi mana dia gharib mahbub? Dari sisi dia mengamalkan kaidah ayat ini, yaitu apa tadi? Khudil afwa, kemudian wa'mur bil urfi, kemudian wa'arid anil jahilin. Dia tetap berlaku yang benar kepada manusia, tidak zalim kepada manusia, tidak membalas dengan menyakitinya walaupun dia disakiti, tidak membalas dengan mencaci walaupun dicaci. Kemudian dia tetap menyampaikan perintah, ini Quran, ini sunnah, takwa kepada Allah disampaikan terus walaupun tidak diterima. Kemudian kalau sudah memadaratkan dirinya, selamatkan dirinya. Bisa jadi menyelamatkan ini adalah insidental, bisa jadi menyelamatkan ini untuk seterusnya.
maka hijrah. Sebagaimana ini dulu jalannya orang-orang mulia. Bagaimana sahabat Nabi? Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Disakiti orang musyrikin Quraisy, tidak pernah membalas, tetap menyampaikan firman Allah. Begitu sudah memandaratkan dia, begitu sudah rasanya berat, lama-lama agamanya jadi rusak, hijrah. Seperti ini orang yang safar dengan benar. Ini gambaran umum, bisa jadi gambaran khusus. Gambaran khusus pernah dicontohkan oleh Imam Ibnul Qayyim. Mungkin bisa jadi sebagaimana di dalam ayat Al-Quran, kadangkala suami atau istri atau anak, ada orang tua, hatinya tidak sama di dalam safar di jalan Allah. Maka berlakulah sebagaimana apa yang dituntunkan di dalam dalil. Selama masih bisa untuk berlaku baik pada mereka, berlaku baik sampai kita diberi kekuatan oleh Allah. Dan terus jangan pernah berhenti menyampaikan kebenaran. Kemudian kalau kemudian masih bisa tidak memadaratkan agama, bertahan. Tapi kalau sudah memadaratkan agama, selamatkan agama kita. Seperti ini. Kalau ini dipegangi, maka kita akan mendapatkan kemuliaan di dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Falau akhadhan nasu kulluhum bihadhil ayah lakafathum wa syafathum. Kata Imam Ibnul Qayyim, seandainya manusia di dalam hidup ini, di dalam safar membawa iman, di dalam safar membawa Islam, safar menyelamatkan agama ini, setiap kita mau mengamalkan ayat ini, maka cukup, akan selamat kita. Lakafathum, kalau sekiranya ayat ini betul-betul diamalkan, lakafathum, cukup bagi mereka untuk punya kekuatan di dalam safar. Kemudian wasyafathum, akan terus menjadikan hati itu sembuh dari penyakit hati. Walaupun ditentang, walaupun didolimi, walaupun disakiti, hatinya tidak sakit hati. Kalau kaidahnya adalah ayat ini. Lebih-lebih lagi orang-orang yang membawa agama, sudah dia pasti akan menjadi keadaannya seperti ini. Kalau dia tidak bisa mengamalkan ayat ini, maka masalah. Tapi kalau dia bisa mengamalkan ayat ini, dia tetap lapang hatinya, dia tetap bisa berjalan. Karena sederhana, bertahan dengan memberi kebaikan pada mereka manusia, dan tetap berpegang pada tuntunan Allah, sampai pada akhirnya ketika manusia ini memadaratkan agama kita, maka apa? Selamatkan diri. Karena itu Rasulullah SAW menasihatkan muru bil ma'ruf wanhau anil munkar. Jangan berhenti memerintahkan manusia, siapapun dia, mungkin suami kita, mungkin istri kita, mungkin anak kita, mungkin orang tua kita, mungkin tetangga kita, mungkin murid kita. Jangan berhenti muru bil ma'ruf, perintahkan mereka yang dituntunkan oleh Allah. Wanhau anil munkar, larang mereka dari yang mungkar. Hatta idza ra'aitum sukhan muta', sampai kalau kemudian kamu melihat orang itu sudah kikir, jadi egois, dinasehati isinya menyepelekan, tidak pernah menerima, malah kerjanya menentang. Sukhan muta', hawan muttaba', sampai kamu melihat orang ini bukan karena sebenarnya tidak tahu, memang hawa nafsu yang diikuti. Ya, kalau tidak tahu, dipahamkan, dituntunkan, mestinya menerima. Ini tidak tahu, dituntunkan, begitu lagi, dituntunkan, begitu lagi, dituntunkan, begitu lagi. Berarti orang ini hawa nafsu, hawan muttaba'. Kalau kamu sudah melihat manusia itu hawan muttaba', wa ijabal mar'i bi ra'yihi,
Dan kalau kamu sudah melihat manusia itu bangga dengan dirinya, saya ya saya, mau benar mau tidak benar jangan diganggu saya, ini namanya ijabal mar'i bi ra'yihi. Orang sudah bangga dengan dirinya, tidak pernah peduli mungkin benar mungkin salah. Kalau sudah melihat kenyataan seperti ini, kita tetap memerintahkan pada yang ma'ruf, kita tetap melarang pada yang mungkar, kita tetap harus sabar dengan mereka. Kok kondisinya seperti ini, lama-lama memadaratkan kita, maka fa'alaika bi khassati nafsika. Kalau sudah seperti itu, kata Rasulullah SAW, sudah selamatkan dirimu, tidak usah lagi orang seperti ini diurus. Ini semakna dengan ayat ini. Sebagaimana Allah berfirman, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Kalau ini dipegangi, kita akan diberikan oleh Allah kekuatan di dalam safar ini, tidak mengorbankan perjalanan agama kita jatuh sebelum kita bertemu dengan Allah. Jangan menganggap setiap kita punya jaminan. Fa innal afwa ma'afa min akhlaqihim wa samahat bihi tabai'uhum wa wasi'ahum badluhum min amwalihim wa akhlaqihim fahada ma minhum ilaihi. Maka sesungguhnya berlaku memaafkan, tidak menjadikan beban di dalam hatinya, tidak menjadikan sakit hati di dalam hatinya dengan perkara yang dia telah maafkan dari akhlaknya manusia yang buruk dan dari tabiat manusia, dan wasamikhat bihi tabaiuhum, dan tabiat-tabiat mereka manusia dia telah berlaku lapang padanya. Kemudian wawasi'ahum badluhum, kemudian dia tetap mencurahkan usaha dari hartanya, dari akhlaknya. Fahada ma minhum ilaihi, maka ini adalah perkara yang datang dari mereka ilaihi, kepada orang yang berhijrah kepada Allah dan Rasulnya. Maka manusia yang jahil, yang dia tetap seperti ini, maka ini adalah apa yang ada dari mereka, dan ini kepada orang-orang yang hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Wa amma ma yakunu minhum ilaihi, keadaan ini selalu ada pada orang yang hijrah menghadapi manusia. Wa amma ma yakunu minhu ilaihim fa amarahum bil ma'ruf wa huwa ma tashhadu bihil uqulu wa ta'rifu husnahu wa huwa ma amara Allah bihi. Maka dia tetap berlaku, adapun perkara yang dia adalah dari orang-orang yang hijrah ke jalan Allah diberikan kepada manusia, di mana orang yang hijrah ini selalu memerintahkan manusia pada kebaikan, dan dia kebaikan itu adalah perkara yang akal dan pemahaman kebaikan itu dipahami oleh manusia, dan itulah perintah Allah. Wa amma ma yattaqi bihi ada jahilihim. Kemudian yang ketiga, maka adalah perkara yang dia selalu menjaga dari kejelekan orang-orang bodoh mereka. Wal i'rad anhum, dan dia berpaling dari mereka. Wa tarkul intiqam li nafsihi wal intisari laha, dan dia meninggalkan untuk menghukum manusia karena membela dirinya dan karena menolong dirinya. Maka tiga inilah perlakuan. Yang pertama tadi, memberikan maaf, membiarkan manusia, tidak membalasnya, dan terserah apa yang dilakukan manusia pada dia. Hakikatnya yang dilakukan manusia kepada dia kembali kepada dia, bukan kembali kepada orang yang diperbuati jelek. Kemudian yang kedua, dia tetap berlaku baik, memberi kepada manusia, di mana dia memberikan perintah Allah, menunjukkan tuntunan. Kemudian yang ketiga, kalau manusia membalas dengan kejelekan, mendolimi dia, maka dia mencari jalan keselamatan pada dirinya, dan dia tidak membalas untuk kepentingan pribadinya. Fa ayyu kamalin lil abdi wara'a hada.
Maka manusia yang mana yang paling sempurna, paling baik, paling bagus kesempurnaannya bagi seorang hamba di balik ini? Tidak ada. Inilah manusia yang telah menempuh safar dengan benar, yang paling sempurna jalannya, yaitu para anbiya, para pewarisnya, para penuntut ilmu yang benar, para pembawa agama yang benar. Inilah orang-orang yang beruntung, yang meraih kemenangan. Dia tetap membangun 3 kaidah. Dia tetap bermuamalah pada manusia, kemudian dia tidak membalas kejelekannya manusia, dia tidak pernah berhenti menjalankan perintah Allah. Maka dia punya sikap memberi rahmat pada manusia, dia punya sikap menjaga haknya Allah, tuntunannya Allah, dan dia punya sikap menyelamatkan dirinya dari madaratnya manusia. Ini perilaku yang ditempuh oleh para anbiya, dan ini jihad besar. Jihad besar. Tidak sebagaimana jihad dengan membawa senjata. Karena jihad dengan membawa senjata, kita boleh membunuh dia. Jihad dengan orang kafir dengan membawa senjata, boleh nggak kita membunuh? Malah disuruh membunuh kan? Kalau yang namanya jihad dengan perang, kita bisa membalas, kita bisa membunuh. Tapi jihad yang seperti ini, jihadnya orang-orang syuhada ini jihad yang tidak bisa ditandingi. Inilah yang disebut wajahidhum jihadan kabiro. Berjihadlah kamu kepada manusia dengan jihad yang besar. Jihad apa ini? Jihad dakwah, jihad ilmu. Tidak sama dengan jihad senjata. Jihad senjata, datang bawa senjata, siapa menang, siapa kuat. Tapi ini tidak. Mereka memerangi kita, kita berlakukan dengan baik, kita tetap aja. Mereka membunuh kita, kita tidak boleh membalas. Kemudian ketika keadaannya seperti ini, ya sudah, kita selamatkan diri kita. Maka kita lihat sikap para anbiya. Ada nggak para anbiya mereka membalas kaumnya dengan kejelekan? Bahkan di antara mereka mengorbankan nyawanya demi manusia mendapatkan apa? Mendapatkan apa? Mendapatkan tuntunan Allah. Seperti yang dilakukan Ashabul Ukhdud. Apa? Dia rela mengorbankan nyawanya demi manusia kembali kepada jalan Allah. Bukan lagi menyelamatkan dirinya. Sudah lama dimusuhi kaumnya, dicaci maki, dicela, kemudian dikejar-kejar, mau dibunuh. Dan dia tidak pernah berhenti berlaku baik pada manusia dan memerintahkan pada manusia pada yang benar. Raja itu kalau melihat akhlaknya pemuda ini, senang apa? Tidak senang? Senang. Tapi kalau melihat ajarannya pemuda ini, senang apa tidak senang? Tidak senang. Karena akan menggagalkan kerajaannya. Kalau melihat akhlaknya, akhlaknya bagus. Tapi begitu melihat ajarannya, dia tidak suka. Maka bagaimana caranya raja ini membunuh? Dikejar-kejar dibunuh, tidak bisa berhasil. Akhirnya dia datang sendiri. Setelah dia datang, kamu pengen bunuh saya? Iya, bagaimana caranya? Saya kasih tahu caranya. Panggil semua manusia di lapangan, kumpulkan, kemudian salib saya. Kemudian kamu ambil panah saya. Ketika kamu menarik panahmu, baca dengan nama Rabbnya pemuda ini, Bismillahirrabbil gulam. Maka ketika panah ditarik dengan nama ini, kemudian panah itu menancap pada dahinya dan kemudian pemuda ini meninggal. Setelah itu seluruh orang beriman. Ini mereka dulu. Ini jihad dakwah. Ini jihad ilmu. Kita akan direndahkan, dihinakan, memang begitu. Dalam rangka supaya manusia itu dapat hidayah. Beda dengan jihad dengan senjata.
Mereka naik kuda, kita naik kuda. Mereka bawa pedang, kita bawa pedang. Mereka bisa bunuh, kita juga bisa bunuh. Jihad ilmu tidak bisa seperti itu. Ini hanya dilakukan oleh orang-orang yang hatinya mulia. Ini hanya berhasil oleh orang-orang yang tahu benar bagaimana perjalanan kaidahnya dia di dalam menembus safar ini. Kalau dia tidak bisa menembus safar ini seperti ini, tidak akan bisa membawa amanah ini dengan baik. Nggak bisa. Ini ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Wa ayyu muasyaratin wa siyasatin lil alim ahsanu min hadhil muasyarah wa siyasah. Maka tidak ada cara bergaul, cara muamalah, siasah di dalam bagi orang yang alim yang lebih baik daripada cara hidup mereka menembus safar ini, membawa jihad yang besar ini, melebihi apa yang ditontonan di sini. Makanya sampai sebagian ulama ada menulis sebuah atau membuat sebuah muhadarah dengan judul Dumu'ul Arifin, air matanya orang-orang alim, air matanya orang-orang berilmu. Begitu beratnya safar ini, tapi mereka kemudian selamat karena kaidahnya ini tadi. Mereka hanya bisa menjawab manusia, ya Allah itu hambamu, mereka belum diberi hidayah. Mereka menentang, mereka mencaci maki, mereka malah mengolok-olok saya, mereka malah membalas saya yang jelek. Itu hambamu, paling dia bisa seperti itu. Ini perjalanan yang sesungguhnya orang safar. Kalau kita safar dengan benar, hijrah kepada Allah dengan benar, kita pengen nanti akhirnya meninggal dunia dengan selamat, ini kaidahnya. Dan inilah perjalanannya orang-orang mulia yang membawa safar agama ini dengan benar. Walau faqara ar-rajulu fi kulli syarrin yalhaquhu minal alim a'ni asy-syarral haqiqiyya alladhi la yujibu lahu ar-rif'ata wa zulfa minallahi wajada sababahu al-ikhlala bihadhihi tsalasi aw ba'daha. Kemudian Ibnu Qayyim berikan nasihat khususnya kita pembawa ilmu. Mungkin di antara kita sekarang ini ada sudah mengajar manusia, mungkin ada yang masih belajar, dan kita pasti akan mengalami keadaan yang sama. Saya yang mungkin sekarang ini sudah mendahului mengajar, kalian yang mungkin belum masih belajar, tapi nanti kalian juga akan mengajar sama. Maka dinasihatkan, disimpulkan oleh Ibnu Qayyim nasihat yang paling bagus. Kalau seorang mau memikirkan dengan kaidah ini, kalau orang mau memikirkan dengan kaidah ini pada setiap kejelekan yang orang itu mendapatinya dari seorang alim, kalau ada orang berilmu, kalau ada orang membawa agama Allah, kalau ada orang memanggil manusia kepada jalan agama Allah, kemudian Allah timpakan banyak kejelekan menimpa dia. Kata beliau Ibnu Qayyim, maksudnya kejelekan ini adalah kejelekan yang hakiki, keburukan yang betul-betul tidak mengangkat dia. Artinya beda, para nabi ditimpa keburukan, tapi setelah keburukan ini menjadi wasilah mengangkat dia, bukan itu maksudnya. Yaitu tertimpa adab. Kalau ada orang membawa jihad safar di jalan Allah, kok malah ditimbakan oleh Allah kesulitan, adab dalam perjalanan agamanya tambah disempitkan, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, dia tidak ditinggikan oleh Allah, tidak menambahkan dekat kepada Allah, maka kata beliau wajada sababahu al-ikhlal, maka dia akan mendapati penyebabnya itu karena rusak, ada kaidah yang rusak bihadhihi salasati au ba'diha, 3 kaidah ini atau sebagiannya. Kalau ada orang alim, kita punya ilmu, membawa, mengajak, menempuh jalan ilmu di tengah-tengah manusia, kok justru kita dibalik oleh Allah, yang terjadi malah kita disempitkan, diadab oleh Allah, ditimpakan kerusakan, tidak diangkat derajatnya oleh Allah. Maka penyebabnya dari 3 ini. Mungkin 3-3-nya, mungkin salah satunya.
Yang pertama apa tadi penyebabnya? Hah? Tidak bisa berlaku lapang kepada manusia. Orang alim ngajak kebenaran kepada orang yang diajak. Umumnya orang yang diajak ini sudah benar apa belum benar? Belum benar. Kalau ada orang belum benar, ibaratnya orang itu luka, sakit. Kalau ada orang luka, sakit, kemudian diambilkan air spiritus. Oh, air spiritus. Ini orang sekarang mungkin nggak tahu spiritus. Tahu spiritus? Spiritus itu warnanya agak biru-biru. Kalau dulu saya masih kecil itu untuk menyalakan lampu petromak. Biasanya lampu petromak kalau menyala itu di kaosnya dikasih spiritus dulu untuk nyalain. Itu kalau ada orang luka, dulu saya masih kecil, kalau luka itu dikasih spiritus. Tidak lama lukanya cepat kering. Tapi kalau pas dikasih spiritus, rasanya apa? Rasanya seperti disayat-sayat pakai pisau. Ya kan? Orang luka itu kalau ditumpai spiritus, dohirnya spiritus ini obat. Dia berteriak atau alhamdulillah enaknya dikasih spiritus. Pasti berteriak. Sekarang kalau kita luka, kemudian kita tempelin spiritus, anak kita misalnya luka, memang obatnya kalau dulu cuma spiritus, nggak ada yodium, obat merah nggak ada, spiritus. Kalau anaknya luka ditempelin spiritus, nangis, ini orang tua misalnya anaknya karena sakit, kemudian orang tuanya ditonjoki, dipukuli, terus orang tuanya yang ngasih spiritus ini, dia balas nonjoki anaknya enggak? Oh, kamu ini nonjokin saya, diobati nonjokin tak tonjok genti, begitu? Enggak mungkin. Tonjok ya aja, Abi, enggak apa-apa, tonjok aja terus, enggak apa-apa, saya kasih spiritus terus. Mestinya kan begitu kan? Seperti ini. Maka akhirnya yang dapat kebaikan dengan dia sabar. Terjadinya kerusakan bencana yang menimpa pada orang berilmu yang membawa jihad ilmu ini, pertama tidak bisa berlaku dengan kejelekannya manusia. Tidak bisa sabar dengan kejelekannya manusia. Inginnya membalas. Entah membalas dengan mulut, entah membalas dengan perbuatan, entah membalas dengan ini. Hatinya sakit hati. Yang kedua, bisa jadi karena dia tidak bisa memegangi perintah Allah, salah di dalam mengamalkan ajaran. Mungkin dia kepada manusia sudah sabar, baikan, toleran, ngerti bagaimana, tapi ternyata dia menyanyiakan perintah Allah. Biasanya seperti ini. Kita itu ngorbaninya nanti salah satu. Apa? Karena orang itu pengennya jangan diajarin yang benar, kan begitu. Biasanya ketika kita tetap ngajarin yang benar, dijelekin, kan begitu kan? Kalau kita berhentikan ngajarin yang benar, dia sayang sama kita. Oh, Ustadz saya baikan sama saya, karena tidak lagi ngelarang saya ini, tidak lagi ngelarang saya ini, kan begitu. Maka khalal yang kedua ini, Allah timpakan bencana pada orang alim, bisa jadi karena tidak berlaku baik dengan kejelekannya manusia. Yang kedua, bisa jadi karena dia tidak bisa mengamalkan tuntunan Allah dengan benar. Kemudian yang ketiga, dia tidak bisa menyelamatkan dirinya. Dia membiarkan dirinya pada hal-hal yang jelek. Dia tidak bisa menyelamatkan dirinya. Ini penyebab yang ketiga. Ini hikmah yang diterangkan oleh Ibnul Qayyim. Kalau orang alim dengan ilmunya tidak bisa diangkat derajatnya oleh Allah, tidak bisa ditinggikan oleh Allah Azza wa Jalla, penyebabnya adalah tiga ini. Dalam dia membawa amanah ilmu, dia tidak bisa menghadapi kejelekannya manusia. Yang kedua, dia tidak bisa memegangi tuntunan Allah dengan benar. Yang ketiga, dia tidak bisa menyelamatkan dirinya. Akhirnya ikut rendah, ikut hina dengan orang-orang yang hina. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka inilah kesimpulan yang diterangkan oleh Ibnul Qayyim. Wajada sababahu al-ikhlala bihadihi thalath au ba'diha. Maka dia pasti mendapati penyebabnya adalah karena salah satu dari tiga ini. Tidak bisa
menjalankan khudil afwa, atau tidak bisa menjalankan wa'mur bil urfi, atau tidak bisa menjalankan a'rid anil jahilin. Sampai di sini insyaallah apa yang kita ambil pelajaran, melanjutkan daurah kita, dan insyaallah tinggal sekitar 2 halaman, dan nanti rencana kita akan lanjutkan, diselesaikan pada waktu daurah malam di Ramadan insyaallah. Kemudian apabila waktunya masih ada, nanti kita lanjutkan dengan kitab yang lain. Kita akhiri majelis kita. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.